Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, kemarahan Pangeran Geralt pun sudah memuncak. Kala itu, ia menuturkan, "Tujuanmu untuk menipuku di sini, apakah hanya untuk menyingkirkanku?" Mendengar tuduhan yang seperti itu, Pangeran Timothy pun membalas, "Menyingkirkanmu? Tidak, itu tidak akan menguntungkanku sama sekali. Jika ayahanda menunggu selama 5 tahun, aku takut aku akan menghadapi tentara bajak laut dari saudara ketiga. Jujur saja, aku sangat terkesan. Dia telah memperkirakan pertarungan ini sebelumnya. Perebutan tahta dimulai. Kita sangat dekat ketika kita masih kecil. Tetapi, mengapa kita harus membunuh satu sama lainnya hanya untuk tahta sekarang? Sebagai contoh dirimu sendiri, aku takut kau ingin menebasku menjadi 2. Benar kan?" Mendengar itu semua, Pangeran Geralt pun terdiam sembari menahan amarahnya. Lalu, Pangeran Timothy membalikkan tubuhnya, seraya melanjutkan, "Aku akan memberitahumu sekarang. Aku ingin mewarisi tahta. Tidak seperti Valencia yang damai, yang tidak cocok untuk membangun pasukan. Aku ingin pasukan sekuat dari ketiga, dan hanya raja dari Great Castle yang dapat melakukan itu." Setelah Pangeran Timothy selesai berbicara, karena saking sudah terlalu emosi, Pangeran Geralt pun langsung menyerang Pangeran Timothy. "Timothy, kau!" Prajurit yang melihat itu secepat kilat langsung menghadang pergerakan Pangeran Geralt, dan prajurit lainnya menusuk kaki Pangeran Geralt menggunakan tombaknya, sehingga pergerakan Pangeran Geralt terhenti dan ia pun kesakitan. Setelah melihat semua kejadian tersebut, Pangeran Timothy kembali menuturkan, "Geralt William Bolton, karena kau meninggalkan wilayahmu dan membunuh raja, kau akan diadili besok. Kepalamu akan diletakkan di alat pemanggal kepala." Mendengar ucapan dari Pangeran Timothy, Pangeran Geralt langsung terduduk lesu. Kemudian, ia diringkus oleh seorang prajurit. Sembari itu, ia menuturkan, "Pengadilan? Kau pikir kau bisa mengirimku ke pengadilan? Aku akan membiarkan semua orang tahu mengenai ini. Pendukungmu akan mengetahui monster seperti apa dirimu." Dengan ekspresi wajah yang datar, dengan angkuhnya, Pangeran Timothy menimpali, "Kau tidak bisa, saudaraku. Para alkemis mempunyai obat yang disebut penghilang suara. Kau tidak akan bisa membuat suara setelah meminumnya. Aku akan kembali ke Valencia malam ini dan membuat persiapan sebelum kabar kematian ayahanda mencapai bagian timur. Aku akan bersedih selamanya. Dan sebagai pewaris kedua tahta, aku akan mengambil tanggung jawab untuk menjadi raja. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah saudari ketigamu. Jika bukan karena dia, aku tak perlu melakukan hal ini." Dengan tubuh masih diringkus, Pangeran Geralt pun membalas, "Kau sampah!" Sesaat ia teringat kenangan masa lalu bersama kedua adiknya sewaktu masih kecil, dan kenangan itu pun langsung hancur. Setelah itu, Pangeran Timothy memerintahkan prajuritnya, "Bawa dia pergi." Lalu, Pangeran Geralt pun ditarik oleh para prajurit. Sambil dia berteriak, "Timothy, kau iblis! Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang." Sesaat setelah kejadian tersebut, Pak Ansgar pun mendekati Pangeran Timothy sembari menuturkan, "Yang mulia, tahta sudah ada dalam genggamanmu. Jadi, bisakah kami menyebutmu raja sekarang?" Mendengar hal itu, Pangeran Timothy pun tersenyum. Kemudian ia menunjukkan suatu benda kepada Pak Ansgar. "Benar, kau melakukannya dengan baik. Setelah aku menjadi raja dari Great Castle, aku akan menyelesaikan bagian dalam perjanjian. Tetapi, melihat bagaimana malangnya saudaraku hari ini, sepertinya aku harus menambahkan sedikit ketentuan dalam perjanjian kita." Mendengar dan juga melihat hal itu, Pak Ansgar pun terkejut. "Yang mulia, maksud Anda?" Sambil terus melihat ke benda tersebut, Pangeran Timothy melanjutkan, "Tentu saja, kau tahu benda seperti ini. Kau cerdas. Kau tahu apa yang akan kau lakukan, bukan? Selain itu, aku hanya tidak ingin dikhianati." Kemudian, Pangeran Timothy pun membalikkan badannya. Lalu, ia berdiri tepat di dekat ayahnya.
Sambil terus melihat jasad ayahnya, ia pun menggerutu. Sialan, seharusnya tidak harus jadi seperti ini. Seketika itu juga, Pangeran Timothy langsung membayangkan kejadian sebelum ayahnya dibunuh. Raja yang sedang duduk tertidur. Tiba-tiba kedatangan Pangeran Timothy. Pangeran Timothy pun langsung menghadap raja, langsung berlutut. Ayahanda, Geralt telah kembali. Tujuannya adalah untuk memaksa memberikan tahta. Apakah kau tidak berharap menghentikannya? Mendengar hal itu, raja pun langsung membuka matanya, melirik dan tersenyum misterius. Lihat ada hal yang aneh. Pangeran Timothy pun terkejut dan keringatnya keluar dari tubuhnya. Ayahanda, tanpa berbicara sepatah kata pun, tiba-tiba saja sang raja mau menikam Pangeran Timothy menggunakan belati. Pangeran Timothy pun terkejut, ketakutan. Lalu raja pun menikamnya. Tapi di luar dugaan, belati tersebut malah menancap di dada sebelah kanan sang raja. Ayahanda, apa yang kau lakukan? Setelah itu, tubuh raja pun tergeletak di lantai. Pangeran Timothy yang menyadari perbuatannya itu salah. Sembari melihat jasad ayahnya, ia sangat ketakutan. Terlepas dari lamunannya, sekarang Pangeran Timothy terlihat sedang berjalan di lorong sembari berpikir, siapa di balik semua ini? Berani sekali mereka mencampuri pertarungan perebutan tahta. Aku akan biarkan mereka tahu akibat dari menggangguku. Di tempat yang berbeda, Kang Roland yang sedang berdiri di samping di dekat jendela terus memandangi ke arah benteng. Ia berpikir, perbatasan kota sangat tenang minggu ini. Mesin uap telah diperbaiki dan tidak menyebabkan masalah semenjak lalu. Tidak ada monster iblis di sekitar dinding. Jadi tim pemburu seharusnya bisa mengurus sisanya. Aku akhirnya bisa beristirahat. Rencana penjualan perbatasan kota telah selesai. Aku hanya perlu menstabilkan penjualan dan dompetku yang kosong akan terisi lagi. Di saat Kang Roland masih berpikir, ia pun dikejutkan oleh kedatangan Bangkes Carter. Apa yang terjadi? Apakah keadaan akan terlibat secepat ini? Saking buru-burunya, Bangkes Carter menyampaikan informasi sembari berteriak. Yang mulia, ini darurat. Sekumpulan besar kumpulan monster iblis bermunculan di dinding kota. Di saat yang bersamaan, monster iblis sudah menampakkan dirinya di dinding perbatasan. Penjaga yang melihatnya pun sudah bersiaga. Sembari terus merhatikan monster iblis, penjaga Van yang gemetaran pun berpikir, mereka benar-benar datang kemari begitu banyaknya. Kita harus bertarung dengan monster iblis ini semua. Aku hanya penambang di kota ini. Ketika aku dipilih untuk tim ini, itu hanya untuk sebutir telur makan siang. Tiba-tiba saja salah satu monsternya menatap tajam. Setelah itu berlari dengan kencangnya ke arah dinding tersebut. Semua penjaga yang di sana pun ikut merasakannya. Kemudian penjaga pun mengeceknya. Apa yang terjadi? Dindingnya bergetar. Sapinya menabrak dinding. Setelah menabrakkan kepalanya ke dinding, seketika itu juga sapi tersebut mati. Melihat hal itu, monster serigala yang berada di sekitar sana langsung menghampirinya. Arnex yang melihat kejadian itu langsung memberikan instruksi. Bersiap pada posisi masing-masing, tim penembak. Serang! Benar saja. Setelah itu, monster serigala itu pun melompat ke atas dinding. Vanner yang gemetaran menghadapi monster tersebut pun berpikir, aku rasa aku harus menyerang secara kasar. Dua monster serigala pun dapat ditembak. Tetapi ada satu monster serigala yang berhasil naik ke atas dinding. Belum sempat ia ditombak, monster itu sudah keburu menggigit seorang penjaga. Vanner yang melihat itu pun berteriak, sialan! Arnex yang juga melihat hal itu langsung bersiap untuk menembak monsternya. Tim penembak, lindungi depanmu. Hadapi musuh, tetap fokus. Seluruh penjaga pun menjawabnya. Siap, Pak. Arnex yang sudah membidik monster yang berhasil naik ke dinding tersebut langsung menembaknya. Rasakan ini. Dedar. Ia pun berhasil menembaknya. Setelah monsternya mati, Arnex menuturkan, ancaman telah musnah. Lanjut tempatan posisi kalian. Setelah itu, Van terkejut setelah mendengar teriakan suara. Ternyata ada salah seorang penjaga yang terluka. Van yang melihatnya pun panik. Ia tak bisa berkata apapun. Saat itu, penjaga yang lain pun berkata, Wan pemimpin, Van, mengapa? Ususnya keluar. Sialan, cepat ikat dengan robekan kain. Dari kejauhan, Kang Roland yang melihat pun langsung berteriak, jangan panik semuanya. Apakah kalian lupa apa yang dilakukan saat latihan? Lakukan sesuai prosedur. Sejenak,
Pan-er pun memejamkan matanya dan mengumpulkan keberaniannya. Setelah itu ia menuturkan, "Kalian berdua, angkat dia ke pusat penyembuhan. Sisanya, pertahankan posisi kalian. Masih ada monster iblis di bawah dinding." Kang Roland yang melihat langsung keberanian Pan-er berpikir, "Kelihatannya, semua telur yang aku berikan tidak terbuang percuma." Penjaga lain yang kaget melihat keluar dinding pun menuturkan, "Ya Tuhan, apa itu?" Mendengar perkataannya, Kang Roland dan Iron X pun langsung melihat juga keluar dinding. Dan ternyata ada satu monster yang sedang berlari mendekat ke arah dinding. Kemudian Iron X yang sudah bersiap menembak pun menuturkan, "Aku takut kita punya masalah sekarang." Kang Roland yang sangat terkejut setelah melihat wujud iblis itu pun berpikir, apa yang terjadi jika iblis hybrid itu dipelajari oleh biologi? Mereka nyaris tidak dipahami kenapa makhluk ini menyerang langsung seperti di film horor. Setelah itu, para penjaga pun menghujani monster itu dengan anak panah. Di luar dugaan, karena tubuh monster iblis itu kebal. Alhasil, semua anak panah tersebut mental. Tak berguna, tak melukai sedikit pun tubuh monster tersebut. Melihat hal itu, salah seorang prajurit pun melaporkan pada Kang Roland, "Yang mulia, panah tidak mempan terhadapnya." Kemudian, monster itu pun berhenti tepat di dekat dinding. Kang Roland yang melihat kejadian itu pun berpikir, ini akan sulit. Dengan cangkang keras di luar seperti itu seperti tank berjalan. Meskipun dengan pemanah yang bagus, tidak mungkin dapat menembus tank dengan panah. Kemudian Kang Roland pun memberi instruksi, "Bidik itu." Dengan cepat, Iron X dan Bangkes Carter pun mengarahkan senapannya ke monster tersebut sambil memberi aba-aba. "Siap!" Sampai terus membidik, Iron X menuturkan dia sudah berada pada jarak tembak. Kedua senapan pun mulai menembaki dan langsung mengenai sasaran. Seorang prajurit yang melihatnya menuturkan, "Dia datang! Besar sekali!" Saat itu, Kang Roland berpikir, jadi senapan juga tidak mempan karena monster tersebut belum bisa juga ditembak meski dengan senapan. Lantas Kang Roland pun memberikan perintah, "Semuanya tenang, jangan panik. Wakil pemimpin Vanner, kau bawa beberapa orang denganmu pergi ke gudang penyimpanan dan bawakan beberapa bubuk mesio." Dengan cepat, Pan-er pun melaksanakannya. "Siap, Pak." Di saat situasi yang sedang genting, Kang Roland langsung memberikan instruksi, "Semua orang dengarkan aku." Di saat itu, orang di sana pun terkejut. Apa terjadi sekarang? Penjaga pun memberitahunya, "Yang mulia, monster iblis telah menabrak dinding." Benar saja, monster itu sudah menabrak dinding yang mengakibatkan dinding tersebut retak. "Tunggu, surah ini, apa yang berusaha dilakukan?" Monster itu pun berhasil menghancurkan dinding tersebut. Kang Roland yang panik pun berpikir, ini buruk. Monster ini bisa melakukan ini. Dinding bertahanan dapat bertahan dari banyak tekanan. Tetapi kekuatan daya tahannya sendiri sebenarnya lemah. Kemampuan dinding pertahanan dari serangan terobosan mendekati nol. Jika ini terus berlanjut, maka dengan pikiran seperti itu, Kang Roland pun berteriak, "Mundur!" Lama-kelamaan, dinding tersebut akhirnya jebol juga. Karena hal itu, Kang Roland pun hampir saja terjatuh. Namun, tiba-tiba saja Night Angel hadir di sana dan langsung memegangi Kang Roland, lalu membawanya ke bawah dinding. Night Angel, kau di sini?" Karena monster tersebut terus saja menabrakkan kepalanya ke dinding. Monster itu pun terhenti sejenak. Dan saat itu, Night Angel menuturkan, "Aku cemas, jadi aku datang. Bagaimana rencanamu untuk mengatasi hal ini? Sudah ada lubang besar pada dinding. Jika kau tidak segera bertindak, binatang besar ini akan masuk ke kota." Mendengar hal itu, Kang Roland pun menimpali, "Ini bukan masalah. Senjata terakhir kita belum masuk ke dalam pertempuran." Saat setelah itu, datanglah Van-er dengan membawakan kotak mesio di tangannya. Iron X yang sudah melihat Pan-er pun langsung berteriak, "Cepat, nyalakan dan letakkan itu di bawah kakinya." Mendengar hal itu, Pan-er yang gugup pun berpikir, "Biarkan aku berpikir. Aku ingat semua caranya." Tenang, tenang, tenang. Kemudian Pan-er pun langsung menarik kunci yang ada pada kotak mesio tersebut dan langsung meletakkannya di dekat monster tersebut. Sembari berlari, ia berteriak, "Lapor! Bubuk mesio telah dinyalakan. Semuanya menunduk!" Bubuk mesio itu mengeluarkan asap dan beberapa saat kemudian meledaklah
Buk Mesio tersebut dan juga membuat monsternya langsung mati. Dadadang! Para penjaga yang melihatnya pun langsung bergembira. Wah, monster iblis telah terbunuh oleh ledakan. Setelah itu, Kang Roland pun menuturkan, bagaimana itu? Aku sudah bilang untuk tidak cemas. Sembari terus menatikan monster tersebut, Night Angel membalas, tunggu. Saat itu, Kang Roland dan seluruh orang pun terkejut. Kemudian, seorang prajurit pun menuturkan, lagi, itu gerombolan besar. Dinding pertahanan telah rusak. Apa yang kita lakukan? Benar saja, di luar dindingnya sudah ada gerombolan monster iblis, serigala dan babi yang sudah mendekati dinding dan ternyata hampir siap masuk ke dalam benteng. Penjaga yang sudah berhadapan dengan jarak yang sangat dekat pun menuturkan, sialan, banyak sekali mereka. Dengan cepat, para penjaga pun membentuk dinding pertahanan sembari menuturkan, tidak mungkin untuk menghentikan mereka. Melihat kejadian tersebut, Kang Roland pun berpikir, dinding sudah hancur, formasi kita kacau. Mengapa? Monster babi yang mengamuk pun berhasil menjebol pertahanan para penjaga, sehingga para penjaga tersebut terpental jauh menjauh. Di saat sudah terpojok, tiba-tiba tanpa diketahui kedatangannya, Neng Ana langsung mendekati salah seorang penjaga, dan penjaga yang melihat kehadiran Ana di sana langsung merasa keheranan. Seraya berjalan mendekat ke arah monsternya, Neng Ana menuturkan, "Hei, sangat berbahaya di sini. Cepat pergi." Kini, Neng Ana pun sudah semakin dekat dengan monster tersebut. Dengan sorot matanya yang tajam, Neng Ana pun mengeluarkan sihir apinya dari tangan kanannya. Tepat setelah itu, monster tersebut pun terbakar. Kang Roland yang melihat langsung berpikir, itu terbakar. Tunggu, api itu adalah Ana. Tunggu, aku tidak ingat menyuruh Ana untuk memberatkan diri di sini. Sebagai pengganti dari pengembangan industri, Ana tidak dapat kalah. Untuk menjauhkan Ana dari bahaya, aku menyuruhnya untuk membantu di rumah sakit. Bagaimana dia kabur? Saat kemudian, datanglah seorang prajurit untuk melapor. Maaf yang mulia, Nona Ana cemas tentang bahaya di dinding pertahanan dan mengatakan dia akan ke sini. Tidak mungkin saya menghentikannya. Setelah mendengar laporan tersebut, Kang Roland pun berpikir, rencana awalku untuk membiarkan Nana memberikan pasukan kesan yang baik setelah banyak yang menerima penyihir. Keberadaan Ana akan diumumkan ke publik. Sekarang sudah terlambat. Lantas Kang Roland pun langsung memerintahkan prajurit itu, jangan tamat tentangku, cepat lindungi Ana. Dengan sigap, prajurit itu pun menjawab, siap pak. Kemudian Kang Roland berkata pada Night Angel, Night Angel, kau juga mendengar itu kan? Night Angel pun menuturkan, aku tahu, kau tetaplah selamat juga. Dengan cepat, para penjaga pun langsung membentuk dinding pertahanan untuk melindungi Neng Ana. Salah seorang prajurit pun berteriak, dengarkan perintah yang mulia, lindungi Ana. Kini, Neng Ana pun mengeluarkan sihirnya yang sangat besar dari kedua tangannya, kemudian mengarahkannya ke monster-monster tersebut di depannya. Melihat hal tersebut, Kang Roland pun berpikir, ini adalah dinding api. Monster serigala itu pun terbakar oleh sihir milik Ana. Di saat itu, Kang Roland pun berjalan mendekat Neng Ana. Neng Ana yang menjadi itu pun melihat kepada Kang Roland. Lalu, Kang Roland berpikir, aku tahu. Lalu, Kang Roland pun berkata, biarkan aku yang menanganinya. Bangkes Carter yang mengawal Kang Roland pun panik. Yang mulia, kini Kang Roland sudah memegang senjata api. Tangan kiri panjang, ia langsung membidik monster di depannya yang masih hidup dan langsung menembaknya tanpa ragu. Tembakan itu pun tepat mengenai sasarannya. Tentu saja, hal itu membuat heran orang melihatnya. Itu yang mulia menembak. Sambil memegang senjata tersebut, Kang Roland pun memberikan perintah. Lubang di dinding telah diperbaiki. Semuanya naik ke atas dinding. Lindungi dinding pertahanan. Lindungi perbatasan kota. Perintah itu pun disambut baik oleh semua orang. Lindungi perbatasan kota, lindungi. Bertarung untuk yang mulia. Bunuh, bertarung. Tetapi monster itu pun semakin banyak berdatangan. Kemudian para penjaga langsung mengujinya dengan panah. Setelah itu,
Para penjaga pun menuturkan, "Ini yang terakhir. Bagus sekali. Kita benar-benar menang melawan monster iblis. Hidup pangeran! Yang mulia, kita benar-benar melakukannya. Dengan senapan api dan bubuk mesio yang kau sediakan, kita dapat mengalahkan musuh yang tak terbayangkan." Di saat itu, Kang Roland pun menuturkan pada Bagas Carter, "Ini adalah hasil kerjasama semua orang, terutama Anna." "Iya, benar, Anna." Kang Roland dan Bagas Carter yang belum menyadari itu pun terkejut. Aku terlalu fokus memerintah. Aku lupa dengannya. Bagaimana aku harus menjelaskan keberadaannya pada pasukan? Aku takut dia akan dikenal sebagai iblis lagi." Dengan cepat, Kang Roland pun memberikan perintah, "Semuanya berhenti, jangan bergerak." Setelah mendengar perintah itu, Neng Anna pun berjalan mendekati Kang Roland dan semua penjaga berbaris untuk memberikan hormat kepada Neng Anna. Melihat hal itu, tentu saja membuat Kang Roland terkagum lalu berpikir, jadi seperti itu, walaupun dikatakan kekuatannya menakutkan, tetapi ketika kekuatan itu diisi mereka saat melawan musuh yang jahat, ketakutannya akan hilang dan berganti menjadi kepercayaan dan terima kasih. Kemudian Kang Roland pun menyambut Neng Anna dengan membuka lebar kedua tangannya, lalu berkata, "Anna, kau baik-baik saja?" Wajah Neng Anna pun tampak kelelahan sekali. "Iya, yang mulia." Lalu Kang Roland pun menambahkan, "Tunggu, wajahmu sangat pucat." Tanpa menjawab ucapan Kang Roland, tubuh Neng Anna pun langsung ambruk ke badan Kang Roland. Kang Roland yang langsung memanggilnya pun menuturkan, Anna." Di tempat yang berbeda, kabar Raja Grey Castle yang sudah meninggal pun informasinya sudah sampai di Istana Garcia. Saat itu, Putri Garcia yang sedang membaca sebuah surat yang ditemani oleh seorang pengawalnya, Ryan, menuturkan, "Ayahanda telah mati. Ayahanda, Eileen Wimbledon, Raja dari Grey Castle, telah mati." "Tunggu, bagaimana ini terjadi? Kelihatannya seperti saudaraku, Geralt, membunuh ayahnya dan tertangkap oleh penjaga. Dia tidak bunuh diri atas kesalahannya dan dibawa ke pengadilan dan dihukum penggal kepala." Mendengar kabar tersebut, Ryan yang saat itu baru mengetahuinya sangat terkejut. Tetapi ini tidak normal. Putri Garcia pun menjelaskan, "Tentu tidak normal. Walaupun saudaraku bodoh, dia tidak pada level untuk memilih jalan kematian tanpa seorang yang memerintahkan. Dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Dia jelas sekali dijebak. Selain saudara keduaku, Timothy, siapa lagi yang bisa melakukan hal ini? Bahkan orang bodoh pun akan tahu setelah kejadian ini. Dia mempunyai kekuatan yang paling besar. Tetapi hanya karena dia favoritnya ayahanda, dia tidak perlu mengambil jalan seperti ini." Dengan rasa penasarannya, Ryan pun kembali bertanya, "Lalu mengapa dia melakukan cara seperti ini?" Mendengar hal itu, Putri Garcia pun melanjutkan, "Karena dia takut padaku. Dia takut Blacksoil. Tetapi cara ini terlalu nekat walaupun dia menyalahkan pembunuhan raja kepada Geralt. Itu hanya akan bisa membodohi penduduk Grey Castle. Dia ingin mempunyai kendali Grey Castle di tangannya. Aku perkirakan itu akan memakan waktu yang lama. Jadi, aku membahas sedikit rencanaku." Karena Ryan belum mengetahui rencananya, ia pun bertanya, "Apa yang Anda maksud?" Putri Garcia menuturkan, "Setelah dia menjadi raja, hal pertama yang dilakukan adalah berurusan denganku. Kita akan berlayar besok." Sontak, perintahnya pun membuat Ryan terkejut. "Berlayar? Yang mulia, Anda ingin?" Belum sempat Ryan menyelesaikan kalimatnya, Putri Garcia langsung menyelanya, "Jika Timothy tidak ingin menunggu 5 tahun, maka aku tidak akan mengecewakannya." Meskipun begitu, Ryan nampaknya tidak setuju dengan hal tersebut. "Tetapi Anda juga mengatakan ayahanda Anda baru saja meninggal. Kita masih di suasana berduka sekarang." Mendengar hal itu, Putri Garcia pun membalas, Apa aku perlu menangis?" Tingkahnya pun membuat Ryan tak bisa berkata apa-apa lagi. "Tidak, Anda tidak perlu." Setelah itu, sang putri pun memberikan perintah padanya, "Kumpulkan semua Kapten Blacksoil ke sini." Mendengar hal itu, Ryan pun langsung melaksanakannya. "Siap, Yang Mulia." Lalu, Putri Garcia pun menambahkan, "Bukan Yang Mulia, Ratu."
Sehari kemudian, Kang Roland terlihat sedang berdiri di samping jendela sembari terus merhatikan ke arah benteng pertahanan. Gerombolan monster iblis tidak muncul lagi setelah hari ini. Benteng pertahanan yang runtuh pun sekarang sudah diperbaiki. Sembari terus melihat ke itu, Kang Roland kembali melanjutkan. Tentara yang terluka telah kembali ke timnya. Mereka mengatakan antusias mereka meningkat karena pertempuran. Saat itu, para penjaga pertahanan benteng pun sedang berlatih. Sembari itu, Kang Roland melanjutkan. Carter juga memindahkan cangkang hybrid dari bagian dinding dan menjadikannya menjadi satu. Mengalahkan gerombolan besar monster iblis memberikan banyak kebanggaan. Tidak perlu diragukan lagi. Yang paling berperan dalam hal itu adalah dia. Walaupun sudah lewat seminggu, waktu pun berlalu. Seraya itu, Kang Roland berjalan menuju kamar Neng Ana. Dan sampainya di sana, ia langsung mengetuk pintunya. Dan karena tak ada jawaban, Kang Roland pun langsung memasuki kamarnya. Dan ternyata di dalam kamarnya terlihat Neng Ana yang sedang ditemani oleh Night Angel dan Nana. Hari ini, di saat itu, Night Angel menuturkan, hari ini, saat tengah malam, Kang Roland yang penasaran pun bertanya, dia akan masuk ke dalam mode koma? Nana yang melihat keadaan Neng Ana pun merasa sedih. Sembari terus menatap Neng Ana, Night Angel pun memberitahukan, tidak, dia akan mati dalam koma. Rasa sakit dari hari kebangkitan hanya bisa dilalui dengan tekad sendiri. Tak dapat bertahan dari keinginan iblis, hanya akan mati. Selama bertahun-tahun, aku tunawisma. Aku terlalu banyak melihat kematian. Penyihir diperlakukan seperti binatang, digantung, dibakar sampai mati, atau perlahan disiksa sampai mati untuk menyenangkan bangsawan. Para penyihir yang beruntung selamat dan kabur hanya dapat bertahan hidup jauh dari orang-orang. Tanpa mengetahui gunung suci itu hanyalah harapan yang tidak terjangkau di hati mereka. Tetapi Ana berbeda. Selain saudari dari asosiasi penyihir, aku belum pernah melihat seorang yang begitu baik pada penyihir. Dia diperlukan orang-orang mempunyai seorang yang peduli dan memperlakukannya seperti orang normal. Yang mulia, Ana belum menjadi dewasa, tetapi dia telah menemukan gunung sucinya. Setelah mendengar penjelasan Night Angel, sesaat Kang Roland pun langsung teringat dengan perkataan yang Ana dahulu. Aku telah menjawab keingintahuanmu, Yang Mulia. Apakah kau akan membunuhku sekarang? Aku hanya ingin tinggal di sini, Yang Mulia. Gigitan iblis tidak dapat membunuhku. Aku akan mengalahkannya. Pergi? Apakah aku bermimpi? Aku tidak akan pergi kemanapun. Setelah itu, Kang Roland memejamkan matanya. Seraya tangannya menggenggam tangan Neng Ana lalu menuturkan, aku akan diisimu sampai saat terakhir. Neng Angel pun menimpali, terima kasih. Dan malam hari pun telah tiba. Di saat Neng Angel, Kang Roland, dan Nana masih menemani Neng Ana, tiba-tiba Neng Angel dibawa terkejut setelah melihat tubuh Neng Ana. Sedangkan Kang Roland malah terlihat sangat panik. Neng Angel pun menuturkan, itu dimulai. Si Ana mulai terbangun. Kang Roland yang belum mengerti pun bertanya, apakah ini gigitan iblis? Tetapi tidak terlihat ada yang berubah dengan Ana. Setelah itu, tiba-tiba saja lilin yang ada di kamar Neng Ana mati seketika. Sontak membuat mereka sangat panik. Dan saat kemudian lilin tersebut pun menyala kembali. Di saat itu, Kang Roland pun berkata, situasi apa ini? Selesai itu, disusul dengan suara Neng Ana. Ternyata Neng Ana telah siuman. Melihat Neng Ana yang sudah siuman, mereka bertiga pun terkejut. Dan saat itu, Kang Roland kembali berucap, Ana. Neng Ana pun terbangun dari tidurnya. Kini, ia telah duduk di ranjangnya. Kemudian, Kang Roland pun langsung menanyainya, ada sesuatu yang terluka? Coba kulihat. Tak ada luka dimanapun. Apakah pendarahan di dalam? Dapatkah kau berbicara? Kau ingat siapa aku? Mendengar hal itu, Night Angel pun menimpali. Yang Mulia, pelan-pelan saja. Ana baru saja bangun. Tentu saja, hal itu membuat Roland merasa malu. Maaf. Sedangkan Neng Ana sendiri tersenyum melihat tingkah Kang Roland. Kemudian, Neng Ana pun mengelurkan tangannya. Melihat hal itu, Kang Roland yang merasa aneh pun bertanya, ini? Kemudian, Neng Ana pun mengeluarkan sihir dari tangannya. Mereka bertiga yang melihat itu sangat terkejut.
Sembari terus merhatikan hal itu, Kang Roland pun berpikir, apinya berubah menjadi hijau. Karena penasaran, Kang Roland pun mencoba untuk memegang api tersebut. Dan video kali ini diakhiri dengan Nana yang mengetahuinya pun cuma bisa mengangguk tanda setuju. Kini, Kang Roland telah benar-benar memegang api tersebut. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.